Halo guys, pagi hari ini gue pengen ngerakit komputer lagi nih guys. Gue penasaran sama simulasi enter komputer lagi. Gimana gue dapetin PC yang dengan teknologi yang bagus buat main game, bisa buat desain, tapi dengan harga yang paling terjangkau. Aku juga penasaran, kita bakalan habis budget berapa nih? Oke, daripada nunggu lama-lama, mendingan kita langsung gas saja. Ini dia, langsung aja kita masuk ke www.enterkomputer.com. Nah, sekali lagi buat temen-temen nih yang pengen merakit komputer, nggak perlu ragu-ragu lagi, tinggal masuk aja ke www.enterkomputer dan buka simulasinya di rakit PC di sini. Nanti di sini teman-teman bisa lihat di enter komputer, bisa langsung ada pilih kompatibilitas. Dengan kompatibilitas jadi langsung dicocokin sama si enter komputernya, hardware yang teman-teman pilih nih guys. Oke, langsung kita pilih aja. Kali ini kita mau build PC dengan Ryzen berapa nih? Langsung kita pilih AMD aja. Soketnya kita pakai AM4. Oke. Buat prosesor kita pilih dengan Ryzen. Wow, ada Ryzen 9 di sini di harga 6.145.000, dan ada Ryzen 5 3.500, Ryzen 7 nih guys 5.800X. Gue suka Ryzen 7 sebenarnya udah cukup sih guys, tapi bahkan Ryzen 5 aja udah lumayan powerful menurut gue gitu. Kita lihat di sini. $5.600 di 2 juta, ada Ryzen 5 5.500 di 1,6 aja, bahkan Ryzen 5 4.500 di 1,2. Nah ini guys, wow, harganya cukup terjangkau. Oke, langsung kita pilih Ryzen 5 4.500 di 3,6 GHz up to 4.1 GHz di cc 8 MB di 65 watt. Oke. Buat motherboard kita pilih yang cukup lumayan aja buat ngepres budget, tapi masih oke buat lu pada yang mau gunain nih guys. Kita di sini bakalan pakai motherboard di sini ada Steel Legend B450M, ASRock X570 Steel Legend, MSI B450. Tapi kita pakai yang ini aja udah cukup guys menurut gue ya. Kita pakai Asus Prime A320MK. Buat RAM kita lihat RAM biar lebih powerful ya. RAM kita bisa
ambil di 32 GB ya guys. Oke. Kita bisa ambil tim elite. Oke. Tim elite plus black di daerah 4 PC 19.200 2400 MHz dual channel 32 GB. Oke. Dan 3,5 jutaan lu dapat Ryzen 5 Asus Prime dan RAM 32 GB nih guys. Buat casing nggak perlu mahal-mahal. Kita ambil apa nih kira-kira? Ada Simbada CV di 220 ribuan aja nih guys. Karena kita mau pakai VGA yang bagus, mendingan kita beli yang tanpa power supply aja sih. Ya, power supply-nya kita beli yang bagus juga guys, karena begitu pentingnya power supply buat PC Anda gitu. Oke. Kita lihat. Oke. Buat casing, gue percayain sama PowerLogic Futura Black di N2000 tanpa power supply 250.000 aja nih guys. Atau kalau lo mau yang lebih kelihatannya lebih keren, kita bisa ambil Cube Gaming di angka 470.000 deh guys. Cube Gaming dapat free 3 pieces 12 cm rainbow RGB fan. Kita ambil Cube Gaming biar nanti power supply-nya kita beli terpisah ya guys. Buat SSD kita pakai yang NVMe ya guys. Kita pakai SSD NVMe, gak perlu banyak-banyak, di 120 GB aja. Oke, kita lihat ada Adata SX6000 Lite di 128 GB 289.000 aja nih guys. Buat hard disk, buat nyimpen data aja, nggak perlu banyak-banyak. Kita bisa ambil di 500 GB WDC Blue, pakai yang second aja ya guys. Buat ngepres budget nggak masalah menurut gua. Oke. Kita kasih VGA yang lumayan bagus buat lu pada kalau mau gaming. Udah cukup buat desain juga, udah cukup buat ngedit video juga guys. Pakai VGA apa ya guys? Oke. Gue seneng sih sama Radeon karena harganya terjangkau dan kualitasnya juga bisa mandingin GeForce. Oke.
pakai Radeon RX nih guys. Baik. Radeon RX nggak perlu RX yang mahal-mahal ya. Kita langsung klik, langsung ketik Radeon RX aja nih guys. Oke. Ada RX 6400 di 2,2 juta. RX 550 di 1,7. Kita lihat lagi. Di sini ada RX 6900 XT Aerologi Strix di 11.900.000 rupiah nih guys. Kita lihat apa ada yang lain. Wow, ini VGA super high end nih guys. RX 6750 XT Black di 6,8. Nah, buat kita, gue gak perlu mahal-mahal sih guys. Kita bisa pakai RX 570 550. Oke, kita bisa pakai Radeon RX 550 4 GB atau GTX ya, GTX 1050 di 2,5. GTX 950. Oke. Memang pilihannya jatuh ke tangan RX nih guys. Wait. RX 550 sih udah cukup buat game, bisa desain juga udah oke menurut gua. Kita ambil di BioStar Radeon RX 550 deh, di 1,75 aja, 4 GB DDR5 nih guys. Oke, Ryzen 5 motherboard Asus Prime pakai NVMe, harddisk pakai second aja gak apa-apa, garansi 1 tahun by Enter Computer, VGA pakai Radeon, dan power supply kita pilih yang 550 watt. 650 watt udah cukup banget sebenarnya. Kita bisa ambil di, kita lihat Digital Alliance. Oke, kita cari 550 watt. Gak perlu yang mahal-mahal, semua power supply menurut gua boleh, bagus. Biasanya power supply yang branded semuanya udah kuat-kuat dan tahan lama nih guys. Anyway, kenapa gue lagi pilak ya sepertinya. Oke,
Oke, kita bisa ambil merek Game Max saja. Di 550 watt, 80 burst certified. Oke. Mouse gak perlu, mousepad gak perlu, keyboard gak perlu, monitor gak perlu, water cooler gak perlu, air cooler gak perlu. Oke. Kayaknya segitu aja. Aku masih penasaran apa yang bisa di breakdown lagi nih guys, biar kita dapat harga lebih terjangkau lagi. Gak apa-apa kan kalau misalnya lu dapat PC dengan high spec dengan harga yang lebih terjangkau. Menurut gua semua brand memiliki kualitas yang bagus dan patut untuk lu pertimbangin nih guys. Oke, gue penasaran sama VGA nya. Jadi kita lihat di sini, Bang, VGA buat gaming masih bisa ngedit, masih bisa buat Photoshop, bisa editing video. Apa nih bang? Kagak melek. Kita lihat, mungkin kita cari VGA yang dengan harga yang lebih terjangkau tapi masih bisa diandalkan, atau kita pilih VGA yang lebih bagus lagi. Kita lihat dari pemilihan di sini. Ada Radeon R7, tapi kita nggak pakai ini. Asus GeForce GT 1030 di 1,3 aja. Forza GT 730. Gigabyte GT 1030 ya guys. Kita lihat ya. Apa lo langsung mau pakai GTX 1650 aja sekalian langsung? Bedanya adalah 1 jutaan antara RX 550 dengan GTX 1650 di 1 jutaan spare harganya. Oke. Masih belum dapat, kita cari lagi. Mending kita pakai RX sih. Radeon RX. Ada RX 560 di 2 jutaan aja nih guys. RX 550 di 1,6. RX 6400 nya di 2.200.000 nih guys. Nanggung sih menurut gue. Oke. Karena ini nanggung ya, menurut gue lo pilih yang lebih mahal dikit
tapi lebih bagus. Oke, gue udah ketemu nih pilihannya. Kita pakai Radeon RX, Sapphire Radeon RX di RX 6400 4GB DDR6 full saja deh guys, di 2 jutaan aja. Sip. Udah, lo bisa dapat PC dengan kualitas yang udah bagus. Lo dapat Ryzen 5 4500 di 3,6 GHz up to 4,1 GHz ya guys, di 65 watt 6 core. Lo dapat motherboard Asus Prime. Kita preview dulu biar lo pada bisa save build ya, biar kalau lo mau rakit lo tinggal datang aja kayak komputer, minta sama sales ya, Mbak Mas gue mau build PC kayak gini gitu guys. Oke, ada prosesornya di Ryzen 5 4500 3,6 GHz di cacel 8 MB 65 watt 6 core Asus Prime A320 MK AMD ProMontory Bullet Build. Ada RAM di Triple Elite 32 GB guys. Casing pakai Cube Gaming Friends ATX. Left side tempered glass, dapat 3 kipas gratis. SSD kita pakai Adata SX 6000 Lite 128 GB, ini buat nyimpan OS ya guys. Di sini OS-nya lu install di sini, data-data lebih selalu pakai di harddisk WDCT 500 GB SATA Blue Use di garansi 1 tahun sama antar komputer. Oke, buat VGA lo bisa pakai Sapphire Radeon RX 8400 4 GB Pulse di 2 jutaan aja. Dan PSU lo pakai GMAX di 550 watt. Wow, cuma 7 jutaan aja lu bisa dapet PC dengan prosesor Ryzen 5, RAM 32 GB, udah NVMe, udah VGA-nya udah RX 6400. Wow, mantep sih. Ini udah kuat banget menurut gua buat editing, buat gaming, sama buat desain. Oke, segitu aja dulu. Thank you buat lo pada yang udah nonton video gue hari ini. Kalau lo suka sama video ini, lo bisa klik like. Kalau lo gak suka, silahkan dislike. Jangan lupa subscribe Seven Creation dan nyalain lonceng notifikasinya di kanan bawah. Oke, see you on the next video.